Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andeska Fitriani, salah satu peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan tahun 2021 angkatan pertama. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Pelayanan SP2 BKS atau Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit berbasis online di Dinas Pertanian Pangan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan. Latar belakang dari rancangan aktualisasi ini yang pertama, pengembangan kebun kelapa sawit yang dilakukan oleh petani di Kabupaten Bangka Selatan itu terus meningkat. Hal ini dapat diketahui dengan banyaknya jumlah kecambah maupun benih kelapa sawit yang beredar di wilayah Kabupaten Bangka Selatan. Kebutuhan benih dan bibit kelapa sawit yang unggul terus meningkat, namun ketersediaan benih atau bibit kelapa sawit yang bermutu masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan produsen benih dan penangkar benih yang terdaftar di Kabupaten Bangka Selatan itu masih sedikit. Saat ini baru ada 4 orang penangkar benih terdaftar yang ada di Kabupaten Bangka Selatan. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya peredaran benih atau bibit kelapa sawit asal-asalan di kalangan petani. Oleh sebab itu, banyak petani yang masih menggunakan benih kelapa sawit yang tidak bersertifikat, yang berdampak terhadap produksi dan produktivitas yang rendah. Kondisi ini juga menyebabkan peredaran benih kelapa sawit di Kabupaten Bangka Selatan itu menjadi tidak terdata dengan baik. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah sejak lama melakukan upaya-upaya diantaranya melalui kebijakan penerbitan Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit atau SP2 BKS, di mana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 911 tentang tata cara penyajian dan penyaluran benih kelapa sawit. Mengingat pentingnya SP2 BKS ini, maka legalitas dari SP2 BKS ini diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 321 Tahun 2015 tentang pedoman produksi, sertifikasi, peredaran, dan pengawasan benih tanaman kelapa sawit. Saat ini pelayanan SP2 BKS di Dinas Pertanian Pangan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan itu masih dilakukan dengan cara manual. Pelayanan ini memerlukan waktu yang relatif panjang sehingga kurang efektif dan efisien dan dapat menyebabkan penerbitan SP2 BKS ini menjadi lambat. Untuk itu perlu adanya upaya perbaikan dalam pelayanan SP2 BKS ini dengan cara pelayanan SP2 BKS berbasis online. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat rancangan aktualisasi. Tujuan dari rancangan aktualisasi ini yang pertama yaitu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS yaitu aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi, serta memahami peran dan kedudukan PNS di unit kerja. Tujuan khusus dari rancangan aktualisasi ini yaitu untuk memperbaiki pelayanan SP2 BKS agar menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien, serta membangun sistem e-government yang bersih, profesional, efektif, dan efisien. Dan manfaat dari rancangan aktualisasi ini yang pertama, ASN dapat menerapkan nilai aneka di lingkungan tempat kerja. Yang kedua, petani atau perusahaan mendapat pelayanan dengan cepat, mudah, murah, dan transparan dalam memperoleh SP2 BKS. Dan yang ketiga, terbangunnya sistem e-government yang profesional, efektif, dan efisien guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Bangka Selatan. Selanjutnya, penjelasan tentang profil unit kerja. Saya bekerja di Dinas Pertanian Pangan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan. Visi misi Dinas Pertanian yang pertama yaitu visi Basel maju dalam pertumbuhan ekonomi, pertanian, perikanan, dan pengembangan SDM berbasis riset, inovasi, dan gotong royong. Sedangkan misi dari Dinas Pertanian yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui optimalisasi pemanfaatan potensi pertanian, perikanan, dan pariwisata
secara kreatif dan inovatif melalui penyediaan infrastruktur yang handal dan berkelanjutan. Berikut adalah struktur organisasi Dinas Pertanian di mana saya ditempatkan sebagai pengawas benih di bidang perkebunan. Selama di bidang perkebunan, ada beberapa isu yang saya temukan. Yang pertama yaitu masih adanya petani yang menggunakan benih atau bibit kelapa sawit palsu. Yang kedua, belum optimalnya pelayanan SP2 BKS di Dinas Pertanian Pangan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan. Dan yang ketiga, kurangnya pengetahuan petani tentang pentingnya menggunakan bibit kelapa sawit yang unggul. Dan isu yang keempat yaitu belum optimalnya teknis budidaya kelapa sawit yang dilakukan oleh petani. Dari keempat isu tersebut, kemudian dianalisis dengan teknik USG, di mana teknik ini merupakan suatu metode scoring untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Melalui perhitungan menggunakan skala Likert, didapatkan bahwa isu yang peringkat pertama yaitu adalah belum optimalnya pelayanan SP2 BKS di Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Selatan. Isu yang diangkat yaitu belum optimalnya pelayanan SP2 BKS di Dinas Pertanian Pangan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan, di mana dampak jika isu ini tidak segera dipecahkan yaitu menyebabkan rendahnya jumlah penangkar benih kelapa sawit yang terdaftar. Yang kedua, peredaran benih di Bangka Selatan tidak terdata dengan baik. Yang ketiga, meningkatnya peredaran benih kelapa sawit asal-asalan di kalangan petani sehingga meningkatnya jumlah petani yang menggunakan benih kelapa sawit yang tidak bersertifikat dan berdampak pada produksi dan produktivitas kelapa sawit yang rendah. Gagasan pemecahan isu yaitu peningkatan pelayanan SP2 BKS berbasis online di Dinas Pertanian Pangan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan. Hal yang melatar belakangi gagasan pemecahan isu ini di mana diketahui kondisi sebelumnya bahwa pelayanan SP2 BKS ini masih dilakukan secara manual, memerlukan waktu yang relatif panjang sehingga kurang efektif dan efisien. Proses penerbitan SP2 BKS ini lambat. Selanjutnya, pemohon SP2 BKS harus datang langsung ke dinas terkait dan pemohon harus bolak-balik untuk melengkapi berkas penerbitan SP2 BKS. Diharapkan setelah adanya pelayanan SP2 BKS berbasis online ini, maka pemohon dapat pelayanan yang hemat waktu tanpa menunggu berhari-hari, pelayanan yang cepat dan transparan. Pemohon dapat pelayanan yang hemat biaya tanpa harus datang langsung, dan pemohon mendapat pelayanan yang mudah dengan hanya mengakses website SP2 BKS online. Kegiatan pemecahan isu ini ada 6. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan atasan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, rapat bersama dengan Ketua Gapoktan dan PPL terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, membuat menu website SP2 BKS online. Yang keempat, mensosialisasikan pembuatan SP2 BKS berbasis online ini kepada Ketua Gapoktan dan PPL. Yang kelima, implementasi pelayanan SP2 BKS berbasis online. Dan yang keenam, menyusun laporan kegiatan pelayanan SP2 BKS berbasis online. Untuk kegiatan pertama yaitu melakukan konsultasi dengan atasan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan, di mana tahapan kegiatannya itu yang pertama membuat SOP pelayanan SP2 BKS online. Yang kedua, membuat janji konsultasi dengan atasan, dan yang ketiga, melakukan konsultasi dengan atasan, di mana output dari tahapan kegiatan ini yaitu tersedianya SOP pelayanan SP2 BKS online, catatan jadwal konsultasi, berita acara konsultasi, dan foto kegiatan konsultasi. Dari tahapan ini mencakup nilai-nilai dasar aneka yaitu komitmen mutu, etika publik, akuntabilitas, nasionalisme, dan anti korupsi, serta mencakup kedudukan dan peran PNS di whole of government. Kegiatan kedua yaitu rapat bersama dengan Ketua Gapoktan dan Penyuluh Pertanian Lapangan atau PPL terkait kegiatan yang akan dilaksanakan, di mana tahapan kegiatannya yaitu yang pertama membuat janji dengan Ketua Gapoktan dan PPL, yang kedua membuat undangan rapat, dan yang ketiga pelaksanaan rapat dengan Ketua Gapoktan dan PPL. Output dari kegiatan tahapan tersebut
Yang pertama yaitu tersedianya jadwal kegiatan rapat, adanya surat undangan, dan yang ketiga notulen rapat dan foto kegiatan rapat. Dari tahapan kegiatan ini mencakup semua nilai-nilai dasar yaitu aneka dan kedudukan peran PNS di Whole of Government. Kegiatan ketiga membuat menu website SP2BKS online, di mana tahapan kegiatannya yaitu yang pertama membuat konsep tampilan menu SP2BKS online, yang kedua konsultasi dengan atasan dan admin website dinas, dan yang ketiga membuat tampilan menu website online. Output dari tahapan kegiatan ini yang pertama tersedianya draft konsep tampilan menu SP2BKS online, yang kedua berita acara konsultasi dan foto kegiatan konsultasi, dan yang ketiga tersedianya menu tampilan website SP2BKS online. Tahapan kegiatan ini juga mencakup nilai-nilai dasar PNS yaitu aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi, dan kedudukan peran PNS di pelayanan publik. Kegiatan keempat yaitu mensosialisasikan pembuatan SP2BKS berbasis online kepada Ketua Gapoktan dan PPL. Tahapan kegiatan yang dilakukan yang pertama mengundang Ketua Gapoktan dan PPL, yang kedua membuat materi sosialisasi, dan yang ketiga melaksanakan sosialisasi. Output dari tahapan kegiatan ini yaitu yang pertama surat undangan, yang kedua buku panduan pelayanan SP2BKS online, dan yang ketiga absen peserta dan panitia serta foto kegiatan sosialisasi. Dari tahapan kegiatan ini mencakup nilai-nilai dasar PNS yaitu aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi, dan kedudukan peran PNS di pelayanan publik dan whole of government. Kegiatan yang kelima melakukan implementasi pelayanan SP2BKS berbasis online, di mana tahapan kegiatannya itu yang pertama membagikan link website SP2BKS online, yang kedua melakukan verifikasi berkas pemohon, dan yang ketiga menerbitkan SP2BKS online. Output dari tahapan kegiatan ini yaitu tersampaikannya alamat website SP2BKS online ini kepada petani, perusahaan maupun penangkar benih, yang kedua terverifikasinya berkas pemohon, dan yang ketiga tersedianya SP2BKS online. Dari tahapan kegiatan ini juga mencakup semua nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi, dan kedudukan peran PNS di pelayanan publik, whole of government, dan manajemen ASN. Kegiatan terakhir yaitu menyusun laporan kegiatan pelayanan SP2BKS berbasis online, di mana tahapan kegiatannya yang pertama melakukan konsultasi dengan atasan terkait penyusunan laporan, yang kedua melakukan revisi laporan kegiatan, dan yang ketiga meminta persetujuan terkait laporan yang sudah disusun. Output dari tahapan kegiatan ini yang pertama berita acara konsultasi dan foto kegiatan konsultasi, yang kedua laporan akhir kegiatan, dan yang ketiga laporan kegiatan yang telah disetujui oleh atasan. Tahapan kegiatan ini juga mencakup semua nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi, serta kedudukan dan peran PNS di manajemen ASN. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang jadwal kegiatan, di mana pada kegiatan pertama yaitu melakukan konsultasi dengan atasan dilakukan di minggu ketiga dan minggu keempat bulan Juni. Kegiatan kedua rapat bersama dengan Ketua Gapoktan dan penyuluh pertanian lapangan dilakukan pada minggu pertama bulan Juli. Selanjutnya membuat menu website dilakukan di minggu pertama dan minggu kedua bulan Juli. Dan mensosialisasikan pembuatan SP2BKS ini dilakukan pada minggu kedua bulan Juli. Implementasi pelayanan SP2BKS online ini dilakukan selama 3 minggu yaitu pada minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat bulan Juli. Dan yang terakhir yaitu menyusun laporan kegiatan yang dilakukan pada minggu pertama bulan Agustus. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam seminar rancangan aktualisasi ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.